Ya, silakan Pak. Ya, alhamdulillah untuk ke tanah sucinya, alhamdulillah sudah 2 kali Masya sebagai Allah. petugas tenaga haji Indonesia, kesehatan haji Indonesia 2016 sama 2023 kemarin, alhamdulillah bisa menjaga jamaah dari Sulawesi Tengah, kloter Masya 13. Allah. Alhamdulillah, insya Allah minggu depan doakan kami sekeluarga, istri sama anak akan berangkat umroh lagi, insya Allah. Iya, Insya Allah dimudahkan alhamdulillah. Pak. Iya, alhamdulillah juga ya selama melayani jemaah, ya namanya lansia luar biasa, mulai dari mereka ada gangguan kesehatan atau mereka ingin yang terkesan saya di akhir 2023 kemarin, musim haji 2023, saya mengantar ibu-ibu, nenek-nenek yang pengen melihat masjid yang di Madinah karena dia cuma di hotel. Dia dijanji sama yang dia sudah membayar, terus dia dijanji akan membawa melihat masjid dan kubah tempat makam Rasulullah, tapi sampai di dua min kepulangan belum dia melihat. Alhamdulillah saya bisa pergi mengantar dengan menggunakan kursi roda, dan dia meneteskan air mata sambil mengucapkan syukur bahwa bisa juga melihat eh, masjid yang selama ini dia bayangkan. Masya Allah. Itu yang Pengalaman paling berkesannya Pak ya. pada jamaah. Sih pengalaman mengharukan ketika kami di Arafah, kami konsen ibadah tapi konsen juga melayani jamaah karena kita tahu sendiri Arafah kemarin itu hampir 50 derajat Celcius, cukup panas. Banyak seperti orang-orang tua kita yang lansia itu terserang heat stroke. Heat stroke itu adalah ketidaktahannya mereka terhadap situasi panas, heat stroke. Jadi kami di dalam tenda bukan menyibukkan diri dengan berdoa, tetapi menyibukkan diri dengan memasang infus sebagai pelayan tamu. Tapi tetap kami melakukan ibadah itu juga memakai pakaian ihram. Tapi tetap kami melayani, alhamdulillah. Artinya tugasku adalah ibadahku. Jadi saya tadi Masya ini lihat Allah. Pak Mulut Masya di Allah. FB-nya, di historinya, makanya saya masuk malam ini. Karena kebetulan saya Pak Mulis satu desa dengan mertuanya, jadi dia sering di EMEA, Witaponda, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Jadi kalau dengan Pak Mulis sudah akrab, jadi setiap ada acaranya insya Allah kami tetap biasa ikut. Gitu aja Bu, testimoni. Masih banyak sih tapi mungkin ada yang lain juga Bu. Terima Masya kasih. Allah. Terima Waalaikumsalam. kasih kisahnya Pak. Ini petugas haji ya, memang Masya Allah orang-orang spesial, orang-orang pilihan. Eh, saya juga pernah saya pengalaman sering mengantarkan jamaah haji. Tapi mungkin kalau Bapak tugasnya sampai mengantarkan mereka sampai selesai haji, saya hanya di pesawat saja Pak mengantarkan. Jadi Oh, saya memang melihat bagaimana para petugas haji itu melayani jamaahnya, dan jamaah haji itu terutama jamaah haji Indonesia reguler, Masya Allah, benar-benar ya. eh, belum berpengalaman berangkat, belum pernah naik pesawat, belum pernah bepergian, dan harus sekian ratus orang dibawa oleh beberapa orang petugas pendamping saja. Itu Ya, Bu. Ya. Masya Allah sekali. Iya, benar-benar. Insya Allah Pak, semua yang sudah Bapak dan teman-teman petugas haji lakukan mendapat balasan yang indah dari Allah. Dan saya yakin meskipun Bapak tidak duduk berdoa di Arafah, sibuk mengurus jamaah, tapi Allah tahu, Allah sangat ini ya, Allah Maha tahu apa keinginan doa yang akan Bapak sampaikan, dan insya Allah itu diijabah. Terbukti Bapak Amin, diundang amin. lagi ya tahun ini bersama keluarga bisa berumroh. Insya Allah dimudahkan perjalanannya. Kan Bu, ya, makasih Bu. Ya. Satu lagi ada yang mau sharing? Saya kasih waktu 3 menit sebelum kita bersama Ustadz Muflis. Bisa dilambaikan tangannya. Atau gimana jamaah yang baru balik? Ya.
Kalau kami dari Hasabili kemarin pemberangkatan tanggal 1 Januari ke Jeddah itu jamaah 109 dan ada 3 ya yang menggunakan kursi roda. Itu Masya Allah, Alhamdulillah, tapi mereka jalan dengan keluarganya, jadi kami cukup mengarahkan saja, membantu, dan Alhamdulillah semua ibadahnya lancar. Jadi saya juga bisa membayangkan bagaimana repotnya para petugas haji itu, apalagi dalam penerbangan haji itu biasanya satu kloter sebagian besar orang tua ya. Jadi Iya, Bu. insya Allah tahun ini juga 150 orang ya, hampir setengah itu lansia, Bu. Yang kencingnya sekarang di satu tempat kloter tidur. berapa Pak? 350 Kemarin atau 365? 350, Bu. 355 bersama petugas 5 orang. Dari Kemenaknya 2, dari Itu tiga ratus kesehatannya. enam puluh ya. Iya, ya. Ya, Bu. Baik, itu Tergantung, kapasitas biasanya tergantung sih pesawat pesawatnya, Bu. berarti. Iya, Iya, gantung pesawat, Bu. iya. Insya Allah dimudahkan umrohnya Pak. Salam buat keluarga. Amin, insya Allah, Ya, Bu. baik. Amin. Eh, ya, sudah tidak ada lagi yang ingin sharing. Kita langsung saja ya menuju Mekah. Ustadz Mukhlis sudah bisa jaringannya di sana. Baik, 5 menit lagi beliau bisa terhubung ke sini. Bapak Ibu ada lagi yang ingin sharing? Yang baru pulang mana nih? Yang baru pulang umroh? Ada Andina Larati, ada Pak Anwar, ada banyak saya lihat di sini. Ya, Bu, mau tanya bagaimana kalau musim dingin, Bu? Soalnya saya biasa lalu itu Musim musim panas panas, ya. jadi Kalau belum tahu haji pasti situasinya. musim panas, tapi Musim dingin, kalau musim dingin. pengalaman saya ngantar haji dulu masih tahun 2022, 2023, 2024 itu pasti haji dapatnya eh, Desember Januari ya, lumayan dinginnya, tapi tidak sedingin sekarang. Ini dinginnya agak lebih ekstrim. Kemarin mereka sampai -13. Ada Umi Sofi di sini. Umi Sofi mungkin bisa sharing gimana kemarin mendampingi suami sebagai tour leader membawa 109 jamaah. Insya Allah. Musim dingin, eh, kalau nanti ini sekarang mungkin sudah sejuk ya Pak, jadi dipersiapkan saja pakaian yang sesuai. Insya Allah kalau untuk ibu-ibu sih pastinya kita ke masjid kan ada mukena, ada jilbabnya, mungkin bisa double baju saja, siap-siap jaket yang harus bawa jaket itu saat mau ke Raudah. Kalau misalnya kita masuk gilirannya di malam, subuh atau pagi hari itu wajib itu bawa jaket karena pasti saat antri lama Iya, udaranya Bu. cukup dingin ya. Tapi alhamdulillah sekarang untuk masuk Raudah itu sudah pakai tasre dan bisa juga kita ikhtiar dengan nusuk. Jadi dia sudah lebih teratur, antriannya sudah lebih bagus, tidak berdesak-desakan seperti musim haji lagi. Seperti itu, Iya, Bu. insya Allah. Iya. Yang penting sih kalau perjalanan di musim dingin ya kita harus makan, harus tetap banyak minum, pakai pelembab. Jadi itu sih kuncinya tetap makan, minum, dan tetap bahagia ya. Dalam kondisi apapun, insya Allah eh, ibadah tetap bisa kita laksanakan dengan maksimal. Kemarin sih saya lihat آه، نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Alhamdulillah Bapak Ibu Ayah Bunda semua yang rahmati Allah SWT, kita bersyukur pada Allah SWT di hari yang sangat mulia ini, yang sangat berkah ini. Allah SWT berikan kita banyak kebaikan ya, Alhamdulillah, kesehatan, usia yang panjang, dan juga kenikmatan bermajelis ya. Dan satu hadis yang mungkin kita pernah dengar ya, bahwa majelis ilmu ini adalah di antara taman-taman surga. Ya, jadi siapa yang merindui surga mestinya dimudahkan langkahnya untuk menghadiri majelis ilmu. Ya. Jadi tanda-tanda, salah satu tanda-tanda orang ahli surga itu berarti dia dimudahkan langkahnya menuju majelis ilmu. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, di majelis ini, termasuk ya eh, orang-orang yang merindukan surga, amin ya rabbal alamin. Dan tentu kita bersalawat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW
ya, karena beliaulah teladan kita ya. Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya. Yang mudah-mudahan dengan kita bermajelis ini pula adalah menjadi salah satu wasilah kita bisa mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu Bunda semua ya, mohon maaf agak telat tadi karena di sini baru selesai sholat asar ya. Di sini menunjukkan waktu pukul 16 ya, 16 lebih 19 menit ya. Di Indonesia, Indonesia bagian Barat jam berapa nih? Oh, jam 8 ya, jam 8 lewat ya. Baik. Ya, ingin menyapa semua di sini ada tadi Bu Vinda, insya Allah ya. Eh, Tuan rumahnya apa namanya ini Sabili ya. Ada juga tadi guru saya di sini. Ustadz Abu Zaki, Masya Allah ya. Ustadz Sandi ya, Insya Allah. Ini perasaan baru kemarin kita sama-sama ya, maka di Madinah ya gitu, Insya Allah. Sekarang sudah di mana Ustadz? Sudah di bumi Sekarang di yang mana Jakarta, lagi? Ustaz. Ya, Lagi di Jakarta, Ustaz. Ngurus Masya visanya Allah. Dari haji. Mekah sama-sama, Madinah sama-sama, kemudian ada fotonya di Turki, datang-datang sudah di Jakarta lagi, Masya Allah ya. Nunggu Padahal antum, Ustaz. mengatakan bahwa, iya, banyak mengatakan bahwa bumi itu apa sempit. Siapa bilang sempit? Coba diukur. Bumi itu luas ya, tapi bagi sebagian orang kakinya lebih lebih luas jangkauannya ya, sehingga terasalah bumi itu kelihatan sempit. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita juga orang-orang yang dimudahkan langkahnya untuk bisa keliling ya, karena salah satu ibadah di Al-Quran itu adalah Allah perintahkan bahwa fasir fil ard untuk keliling. Jadi orang yang keliling suka jalan-jalan itu sebenarnya melaksanakan salah satu, bahkan bukan satu ayat ya, ada banyak ayat memerintahkan kita untuk keliling-keliling ya. Maka jangan sampai ya bahasa saya lahir di Masamba, ya, ada Pak Irfan di sini lahir di Masamba, sekolah di Masamba, kerja di Masamba, menikah di Masamba, kerja di Masamba, meninggal di Masamba. Masya Allah, bumi Allah itu luas ya. Masya Allah. Pak Rifal, apa kabar ya semuanya? Ada juga Pak Haji Sabar di sini ya. Pak Haji Sabarudin dari Morowali ya. Beliau sudah berapa kali naik haji ini, Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan tahun ini berangkat lagi sebagai TKHI ya. Dan Bapak Ibu semua, mohon maaf saya tidak bisa sapa satu-satu ya. Masya Allah ada orang tua kita Pak Yusuf Husai juga ada di sini, Masya Allah ya. Baru pulang umroh, ikut lagi di sini. Saya khawatir sudah daftar lagi ini, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, saya tadi menyediakan, saya bukan slide ya, hanya untuk membantu saja lah, untuk apa? Sedikit eh, apa? Sebagai eh, kerangka untuk apa yang kita bahas sih pada kesempatan kali ini ya. Jadi em, sengaja saya mengambil berkahnya Bapak Ibu, mengambil berkahnya di mungkin di hari-hari terakhir saya di Mekah, mengambil berkah untuk berbagi pengalaman ke teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang ingin sekali umroh ya. Siapa yang ingin umroh di sini boleh di kolom chat biar dicatat malaikat langsung ini hari Jumat ya. Saya aminkan insya Allah. Siapa yang ingin umroh di sini insya Allah? Nah, Masya Allah. Pak Idrus, oke, mudah-mudahan dikabulkan semuanya ya. Masya Allah, ini yang sudah pada umroh, mau lagi umroh ya. Perasaan masih capek-capek. Insya Allah, amin, amin, amin ya. Bu Yuyun, semuanya ya. Semua yang menulis ini, mudah-mudahan Allah kabulkan ya, Bapak Ibu semua. Nah, kenapa sih, kenapa ya? Kenapa tadi ini? Kenapa saya ingin berbagi? Karena tadi itu mengambil berkahnya mumpung saya di sini, saya yakin banyak orang yang ingin sekali umroh. Saya yakin itu dan saya sangat yakin 100% setiap orang Islam pasti punya kerinduan untuk umroh. Cuma pertanyaannya kemudian apakah kemudian yang niat tadi itu bisa ditunaikan atau tidak. Nah, kadang-kadang kita mengatakan mau umroh, duit dari mana? Sampai saya ada ini, duitnya dari mana? Insya Allah ya. Kalau kita masih bertanya tentang duitnya di mana, ini pertanyakan nih keimanan keimanan kita. Nah, Bapak Ibu sahabat semua, saya akan mulai dari sini dulu. Dari why, kenapa umroh? Tentu kita tahu semua, umroh ini salah satu bagian dari ibadah tentunya ya. Nah, izinkan saya dengan waktu yang singkat ini ya, saya menyampaikannya. Tentu kita tahu fadilah umroh itu apa? Pertama,
balasannya umroh itu adalah eh, diberikan surga, pahalanya surga ya. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur ya kecuali surga. Makanya banyak orang biasa tergiur dengan fadilah ini ya, ingin mendapatkan surga. Yang pastilah orang beriman ingin mendapatkan surga tentunya. Ya, di hadis Bukhari Muslim pun dikatakan bahwa umroh itu dari satu umroh ke umroh yang lain tidak ada balasannya kecuali apa? Diampuni dosa. Nah, banyak orang biasa ingin diampuni dosanya. Ada di sini merasa tidak punya dosa, Bapak Ibu? Ya, Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua yang punya dosa ini dimudahkan ya dengan datang berumroh, kemudian diampuni dosa kita. Kemudian, nah ini fadilah lain yang banyak orang tergiur dengan ini. Yang mungkin bisnisnya lagi hancur-hancurnya, utang nggak lunas-lunas ya, tagihan banyak. Kemudian baca hadis, oh katanya kalau umroh itu menghilangkan kefakiran. Maka dia berlomba-lomba untuk pergi umroh dengan mendapatkan fadilah ini. Insya Allah, Bapak Ibu semua, saya mendapatkan banyak orang yang umroh itu tidak miskin-miskin juga. Ya, di teman saya di samping ini ada Kang Hasan. Saya udah minta izin sama dia nih, ya, Kang Hasan. Jadi nggak jelas pekerjaannya, tapi malu saya sama dia, Bapak Ibu semua. Nggak jelas kerjanya, tapi umurnya sudah 10 kali. Ayo, ayo, siapa yang sudah jelas kerjanya di sini? Pegawai kah, SNK, atau apakah? Saya tanya, udah berapa kali umur Bapak Ibu? Nih Mbak Reni senyum-senyum. Ya, kerja kita jelas, tapi nggak pernah umroh gitu. Penghasilan jelas, tapi nggak berangkat-berangkat. Ada banyak orang di luar sana, kerjanya tidak jelas, ya, kemudian apa? Penghasilan tidak jelas, tapi umroh terus. Ada seperti itu, ya. Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa umroh itu bukan soal duit. Iya, bukan soal duit, tapi pakai duit memang, ya. Cuma duitnya siapa? Belum tentu duit kita kan gitu ya. Insya Allah. Nah, kemudian ini termasuk jihad bagi muslimah. Bapak Ibu, sore ini tadi mungkin sudah disampaikan ya. Hari ini saya ada masih di Mekah. Kemudian ini perjalanan umroh saya keempat, Bapak Ibu. Perjalanan umroh keempat, umroh pertama 2017, saya berangkat sama istri. Itu pakai uang juga, tapi uang pribadi itu ya. Kita nabung dulu. Saya kerja, mungkin sebagian teman-teman tahu saya kerja di perusahaan asing dulu. Ya, penghasilannya besar. Saya untuk bisa berangkat umroh, memang kita kumpulkan duit dulu. Lama prosesnya baru kemudian berangkat. Alhamdulillah. Tapi umroh ketiga, keempat, kedua, ketiga, keempat, saya bisa umroh tanpa pakai duit saya. Hadza min fadli Rabbi, ya. Iya. Tanpa pakai duit saya. Bahkan beberapa tahun lalu, 3 tahun lalu, saya harus melunasi utang saya sekitar 1 miliar. Dalam kondisi COVID, penghasilan tidak jelas, ya, utang harus kita lunasi sekitar 1 miliar. Alhamdulillah hari ini sudah boleh bilang selesai lah utang itu lah, alhamdulillah ya, dan bisa berangkat umroh. Nah, Bapak Ibu semua, saya mau sampaikan apa? Jadi em, banyak orang berharap umroh itu karena ini semua, ya, mendapatkan surga, menghapus dosa, baiklah ini Bapak Ibu semua. Tapi tidak sedikit kita mendapatkan orang umroh itu kemudian datang di sini sekedar lifestyle saja kayak hidup, karena temannya sudah juga healing ke Mekah Medina, saya ikut healing juga kan, gitu update status gitu ya, sekedar healing gitu, sekedar jalan-jalan pulang, ya mungkin dia dapat pahala, apalagi mungkin ibadah di Mekah di Medina kan dilipat gandakan pahala yang besar kan gitu ya. Setelah itu pulang nggak ada perubahan gitu. Nah, penting saya sampaikan di antara eh, di antara keutamaan untuk eh, yang kita dapatkan dalam umur ini adalah bagaimana yang utama ini bagi saya adalah, bagi Bapak Ibu yang pernah umrah maupun ingin umrah, adalah hatinya dulu. Hatinya ini yang harus betul-betul dibuat, betul-betul ada kerinduan untuk datang ke sini. Nah, kenapa Bapak Ibu? Dan kenapa harus, kalau saya boleh, kenapa kita harus umrah? Bukan hanya soal syariat Bapak Ibu, bukan soal bahwa kita memang diperintahkan untuk umroh, untuk ini semua. Tapi bagi saya Bapak Ibu, umroh ini bagi saya pribadi ya, saya nggak tahu yang lain tuh. Bagi saya pribadi, ini menjadi barometer penting buat kita Bapak Ibu untuk mereview kembali, untuk mengilas balik tentang hidup kita, tentang diri kita. Ini kelihatan pada saat kita umroh. Saya belum bisa bicara tentang haji karena saya belum pernah haji ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berangkat haji. Tapi umroh ini adalah sebagai flashback kita melihat diri kita. Kenapa Bapak Ibu? Pertama,
Umroh ini kan adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Bayangkan kayak kami naik pesawat dari Makassar misalkan ke Jeddah. Itu berapa jam itu Bapak Ibu semua? Ya, hampir 10 jam. Belum teman-teman dari Palu misalkan ya, dia terbang dari Palu kemudian ke Makassar nginap, kemudian terbang dari Makassar ke Jeddah, Jeddah lagi kemudian ke Madinah, itu melelahkan dan asli melelahkan Bapak Ibu, asli melelahkan. Kemudian belum lagi kita sampai di sini cuacanya memang berbeda gitu, beda dengan cuaca tempat kita. Nah, kemudian dari Mekah lagi, dari Madinah ke Mekah, itu melelahkan Bapak Ibu, melelahkan semua. Nah, dan dalam perjalanan umrah, mungkin setiap orang umrah pasti mendapatkan kondisi tadi itu, lelah, sakit, ada bahkan ketika tiba langsung sakit dan sebagainya. Nah, apa pelajaran pentingnya Bapak Ibu? Ketika kita menempuh perjalanan ini, kita merasakan lelah. Ada satu hal yang paling penting kita lihat pada diri kita. Apa itu? Kalau sepanjang perjalanan kita umrah, kita banyak mengeluh, kok begini capek dan sebagainya, kenapa begini, banyak kita banyak mengeluhnya Bapak Ibu. Saya ingatkan satu hal tadi, ini juga ingat buat diri saya bahwa mau tidak mau, sadar atau tidak, Anda memutuskan atau tidak, Anda punya rencana atau tidak, suatu saat nanti kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan panjang, yaitu perjalanan apa? Perjalanan di akhirat nanti. Dan pasti Bapak Ibu, pasti ketika kita meninggal dunia, maka dimulai sebuah perjalanan yang pasti Bapak Ibu. Nah, saya kemarin di jemaah Sabili saya sampaikan ya bahwa kalau di perjalanan umroh ini saja sudah ada mutawifnya, ada tim handlingnya, ada tour leadernya, ada panitia yang sudah jauh-jauh hari mengatur semua halnya sebaik mungkin, mulai dari pesawatnya, mulai dari hotelnya, semua muanya. Toh kadang-kala kita masih was-was, masih khawatir juga, kan gitu. Nah, bagaimana pertanyaan Bapak Ibu semua? Kalau di akhirat nanti kita jalan, ketika kita dibangkitkan dari kubur tuh, menuju ke mahkamah yang paling adil Bapak, menghadap Allah SWT, bagaimana kondisi kita? Itu bukan perjalanan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 tahun. Kita nggak tahu, ribuan tahun mungkin perjalanan itu. Maka dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan bahwa ketika manusia dibangkitkan, Bapak Ibu, terbagi dalam 3 golongan. Golongan pertama yang dibangkitkan dan dia berjalan dengan wajahnya, Rasulullah. Jadi ada sekelompok orang dibangkitkan, kemudian dia jalan dengan wajahnya. Sampai sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin manusia bisa berjalan dengan wajahnya? Apa kata Rasul? Jika Allah mampu membuat manusia berjalan dengan kakinya, maka Allah pula bisa menjadikan mereka berjalan dengan wajahnya. Ya kan Bapak Ibu? Ada yang kedua yang berjalan dengan kakinya yang normal, dan ada yang berjalan dengan kendaraan dengan kendaraan, kita nggak tahu kendaraan seperti apa. Nah, kita nggak tahu bagaimana kondisi kita. Di perjalanan umroh ini memang dilatih bukan hanya fisik saja Bapak Ibu, tapi apa? Batin kita. Nah, ini penting kenapa kita harus umroh. Supaya kita nanti saya di akhirat seperti apa perjalanan saya. Nah, banyak orang yang umroh, saya dengar cerita lagi gitu, umroh itu pulang umroh capek, banyak keluhannya begini. Ya Allah Bapak Ibu semua, jangan sampai perjalanan kita di akhirat nanti begitu modelnya. Jangan sampai begitu. Ini latihan Bapak Ibu, latihan. Sepanjang jalan kita diuji, banyak ujiannya, banyak cobaannya, kita introspeksi. Ya Allah, kalau perjalanan dunia saja yang saya sudah jauh hari merencanakan, ada yang bantu saya, begini kondisinya, bagaimana di akhirat nanti. Ini bagi saya penting Bapak Ibu. Kenapa umrah itu harus kita usahakan? Latihan-latihan kita nanti. Apalagi Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, antara mimbarku dan rumahku adalah raudah, taman surga, kan gitu. Makanya banyak orang, kita selalu memanfaatkan waktu untuk bisa masuk ke raudah untuk berdoa di sana karena mustajab doa di sana, kan gitu. Antara mimbarku dan rumahku adalah ada raudah atau taman surga di sana. Nah, dalam hadis lain katakan bahwa al-haud atau telaga Al-Kautsar yang nanti Rasul akan memberikan minum kepada umatnya adalah berada di raudah itu, kata Rasulullah. Saya ulang, ya, antara mimbar dan rumah Rasul adalah raudah. Sementara telaga Al-Kautsar itu ada di sana. Artinya apa? Dengan logika yang terbatas Bapak Ibu, berarti kita menyimpulkan bahwa semua manusia nanti akan datang ke raudah itu. Semua manusia akan datang ke raudah, akan datang ke sana Bapak Ibu. Nah, ini perjalanan kita ke sana bagaimana? Ini penting sekali. Kenapa kita harus betul-betul umroh ini bukan sekedar jalan-jalan atau healing Bapak Ibu, tapi melatih, ya Allah, bagaimana kondisi saya nanti ketika saya nanti di akhirat, nggak tahu kita.
Di dunia ini kalau kita umrah Bapak Ibu masih ada bantu kita. Di Sabili ada Masya Allah timnya, saya sangat salut lah ya, Ustadz Sandi, kemudian ada Ustadz Nawir, Ustadz Jalal, dan tim-tim lain Masya Allah. Luar biasa lah ya hikmatnya pada jemaah. Tapi toh itu juga ada ujian. Ada yang kehilangan paspornya, itu nggak mudah bayangin Bapak Ibu. Kita udah jagain, paspor bisa hilang itu kayak nggak habis pikir. Tapi ada satu keajaiban, ada 2 jemaah hilang paspornya. Satu itu sempat kita buat paspor, pengganti paspor di Jeddah dan dengan kemudahan Allah mudahkan bisa. Ada orang kedua jemaah, saya sebut saya Ibu Megawati, hilang paspornya. Ceritanya kami tiba di Madinah, paspor karena beliau di bis saya dititiplah. Saya diminta untuk kumpulkan paspor jemaah. Ibu ini tidak sempat mengumpulkan. Nanti hari kedua atau ketiga di Madinah dititip ke saya. Saya ambil itu paspornya. Sempat bermalam di tangan saya. Nanti hari berikutnya saya titip ke Ustadz Jalal. Ustadz, ini ada paspor Ibu Mega ya, saya titip. Iya, dia terima. Udah. Karena memang Ustadz Jalal yang tugasnya untuk mengumpulkan paspor. Giliran kami mau ke Madinah, Ustadz Jalal ini mau mengecek semua paspor-paspor satu demi satu. Ada satu jemaah yang tidak punya paspor. Paspor siapa? Ibu Mega. Ibu Mega. Udah dicek berpuluh, mungkin puluhan kali lah dicek itu paspor. Nggak ketemu Bapak Ibu. Dan dia sudah putus asa. Saya bilang, Ustadz, antum sudah dapatkan? Iya, saya sudah tahu, sudah terima, saya sudah cek, saya sudah simpan di sini. Dalam kondisi putus asa Bapak Ibu, saya buka-buka tas saya yang ini, soal saya buka tasnya, kenapa ada paspor itu terselip di dalam? Padahal saya tidak punya hajat untuk memiliki paspor itu. Sampai hari ini itu belum tersingkap. Tapi perjalanan ketika kami sudah pusing untuk bagaimana paspor ini. Dah kita istighfar lah, banyak soal taubat. Kemudian ini Allah datangkan paspornya, Alhamdulillah. Nah, saya mau cerita apa Bapak Ibu di poin pertama ini, kenapa kita perlu umroh. Ini latihan kita nanti, kalau kita di akhirat bagaimana kondisi kita Bapak Ibu. Yang pertama, jadi usahakan sebelum kita meninggal Bapak Ibu, usahakan minta sama Allah, ya Allah sebelum saya meninggal saya mau umroh dulu. Latihannya nih, latihannya. Jangan sampai ya Allah saya meninggal, saya tidak sempat umroh. Karena di sini kita bisa melihat diri kita sesungguhnya. Tidak sedikit Bapak Ibu, ada orang datang suami istri. Begitu umroh, berkelahi Bapak Ibu. Di jamaah kami kemarin nggak ada gitu. Di beberapa umroh yang lain. Ada orang begitu, berkelahi suami istri. Ada bahkan nauzubillah min zalik, pulang umroh itu sampai cerai. Kenapa? Ketahuan semua aslinya. Subhanallah. Dan ini pelajaran penting kita umroh. Bagi saya ini lebih dari sekedar kita dari untuk menghapuskan dosa, menghapus kefakiran, tapi latihan kita Bapak Ibu. Belum lagi kalau Bapak Ibu datang misalkan kayak tadi ini hari Jumat di Masjidil Haram, itu padatnya minta ampun. Padatnya subhanallah sangat padat sekali, ya. Sangat padat. Ketika kita mau masuk itu sudah desak, keluar pun seperti itu. Kan ketahuan Bapak Ibu orang yang suka nafsi-nafsi, suka menang sendiri ketahuan di situ. Dan memang Allah katakan di akhirat nanti seperti itu. Orang akan nafsi-nafsi juga kok. Di Al-Quran Allah menceritakan apa? Yauma yafirul mar'u min akhih. Kata Allah SWT. Pada hari itu setiap orang akan berlari meninggalkan teman dan sahabatnya. Bahkan tidak hanya meninggalkan teman dan sahabatnya. Wa ummihi wa abi. Di akhirat nanti seseorang akan berlari meninggalkan ibunya. Bahkan seorang ibu pun akan berlari meninggalkan anaknya. Yang di dunia mungkin dia rela mati-matian, rela menderita demi anaknya. Tapi di akhirat nanti ibu itu akan melupakan anaknya. Bagaimanapun juga. Perjalanan umroh bagi saya adalah tentang ini Bapak Ibu. Melatih kita. Kalau saya nanti di akhirat, nanti apakah ada yang peduli dengan saya atau tidak? Apakah anak-anak saya masih peduli dengan saya atau tidak? Ini pelajaran penting. Kenapa Bapak Ibu umroh? Harus secepatnya umroh. Ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu semua, ya kenapa umroh? Iya, kadang kita mengejar fadilahnya, tapi bagi saya Bapak Ibu semua adalah umroh ini membuat kita melihat diri kita, seberapa kita ini apa ya, punya perhatian terhadap akhirat kita. Saya ulang, kenapa umroh ini penting? Kita segerakan Bapak Ibu. Untuk mengukur seberapa besar perhatian kita terhadap akhirat kita Bapak Ibu. Maksud saya begini, kalau kita di depan Ka'bah, hati kita tidak bergetar, air mata kita tidak tumpah, kita tidak menangisi dosa-dosa kita,
Subhanallah. Sekali lagi, kalau di depan Ka'bah, di Masjid Nabawi, ketika kita sudah mau masuk ke masjid ke Madinah, kita sholat di sana untuk pertama kali, kemudian kita ke Raudhah, lalu hati kita tidak tersentuh, air mata tidak menetes. Bapak Ibu, ada yang salah dengan diri kita. Sekalipun kita mungkin orang yang sangat kaya, sekalipun mungkin kita orang yang sangat berilmu, sekalipun kita mungkin pejabat yang dihargai, dihormati banyak orang, tapi kalau hati kita tidak terketuk ketika datang di Madinah, di Mekah, ada sesuatu yang harus kita tangisi. Ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita manusia biasa. Dalam waktu-waktu sholat kita doa, kok hati saya hampa. Tapi kadang-kadang melihat orang di samping kita tuh doa nangis gitu ya. Ya Allah, kenapa kita kadang menangis sedikit, ya Allah, kenapa saya bisa menangis seperti dia? Ada orang bisa nangis. Ya Allah, kok enaknya orang ini ya gitu. Nah, kenikmatan itu yang tidak ada di sini Bapak Ibu. Mungkin saya yakin Anda pernah sholat tahajud sampai nangis itu. Tapi beda. Ketika Anda datang di Madinah, di Mekah, itu ketahuan siapa diri kita. Saya akan tahu diri saya seperti apa sebenarnya. Nah, ini yang saya mau, kenapa hari ini saya punya niat untuk sharing. Saya mau sampaikan pada Bapak Ibu. Kalau kita masih ada usia, minta sama Allah umroh. Biar kita lihat cermin diri kita, bisa ketahuan saat kita umroh. Apalagi haji, ya kita udah bicara haji yang ini ya. Minimal umroh lah. Dan ini yang mengajarkan kita tentang hakikat kehidupan ini, ternyata umroh ini Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu semua. Ya, bagaimana? Masih ada yang tidak ada niat umroh di sini? Iya. Kita akan tahu diri kita saat kita umroh. Trust me. Percaya sama saya Bapak Ibu. Kita akan tahu siapa diri kita. Bagaimana posisi kita dengan Allah pada saat kita umroh. Iya. Pada saat kita umroh, kita akan tahu siapalah diri kita. Dan umroh bukan sekedar pulang bawa pahala, saya sudah ada, bukan itu bagi saya. Pulang harus ada sesuatu. Belum kita bicara lagi. Saya selalu mengingatkan diri saya dan jemaah. Kita datang ke Madinah. Kenapa kita datang ke Madinah? Apakah sekedar untuk datang ke Raudhah, lalu kita berdoa, ya Allah kabulkan doa saya, minta ini itu? No, Bapak Ibu. Doa itu Allah yang akan mengabulkan. Tanpa kita minta, kalau kita menjadi orang baik, Allah akan kasih yang baik kok. Saya ulang. Kalau kita baik, ya tanpa kita minta, Allah kasih yang terbaik. Kan gitu. Karena Allah tidak menunggu sampai kita meminta, kemudian dikasih. Enggak. Saat kita menjadi orang baik, Allah akan kasih. Bahkan melebihi apa yang kita anggap baik. Nah, apa yang penting? Saya selalu mengingatkan diri saya. Kalau kita datang ke Madinah, apa sih yang penting? Di Madinah itu sahabat Nabi. Beberapa jemaah kemarin yang pertama kali umroh bilang begini. Ada siapa? Pak Jumhar dari ini, dari Pak Ahmad juga cerita. Pak Mulis, dia bilang, minta maaf dia bilang ini. Itu beda ya suasana Madinah dengan Mekah ya. Saya ingin lama-lama di Madinah. Iya, ada mengalami itu nggak? Bukan ini dan sebagainya. Mungkin Ustaz Sadi lah sudah pengalaman. Tapi yakin deh, saya sendiri pingin lagi sebelum balik ke Indonesia, saya mau ke Madinah lagi. Entah itu kita nggak tahu di sana ada apa sih, kalau bilang jualan nggak juga sih gitu ya. Tapi memang ada koneksi hati di sana. Maka ada yang tanya, Ustaz gimana? Saya bilang yang saya tahu, saya fakir ilmu. Yang saya tahu, kenapa Madinah itu memang connect dengan hati kita. Karena ahli Madinah itu adalah orang-orang Ansor. Orang-orang yang dulu lapang dada menerima Rasulullah dan sahabat Nabi yang hijrah. Yang kita tahu bahwa Rasulullah itu di Mekah diusir, ke Habasyah ditolak gitu. Tidak diterima di lapang dada, datang ke Taif apalagi diusir, bahkan mau hampir meninggal ya. Lalu orang-orang apa namanya? Orang-orang Madinah lah ya, atau Yasrib ini yang kemudian menerima dengan lapang dada. Dan itu yang membuat kenapa Madinah terpaut dengan hati-hati orang datang ke sana Bapak Ibu. Hati yang lembut, suasana yang penuh dengan kelembutan. Itu yang membedakan antara Mekah dengan Madinah. Tentu keutamaan Mekah kita tahu semua, Bapak Ibu. Tapi hati itu terpaut. Maka
Maka saya sampaikan, pulang dari umroh ini Bapak Ibu, ketika kita datang ke Madinah, kita harus bisa belajar sifat-sifat sahabat Nabi. Apa itu sifat sahabat Nabi? Terutama kaum Ansar, mereka ini suka menolong orang, lembut hatinya, lembut hatinya. Maka ketika kita pulang dari Madinah, mestinya ada satu sunnah penting yang harus kita bawa pulang. Saya biasa bahas ini. Sunnah itu kan banyak, jenggot, ya itu penting. Ya, sunnah juga ada sunnah yang lain ya, Ustaz Sandi. Poligami ini biasa bahasa bapak-bapak di warung kopi itu. Ini jadi bahasa yang nah, Bapak Ibu semua, ada satu sunnah penting. Kalau Anda tidak poligami, nggak berdosa gitu. Ada satu sunnah penting yang harus kita tahu Bapak Ibu atau Bapak-bapak di sini. Apa itu? Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Saya ulang, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap siapa? Keluarganya. Maka pulang dari Madinah, kita harus seperti sahabat Nabi, gitu ya. Yang lembut. Jangan kita bilang orang kita ini baik, soleh, berilmu, tapi sikap kita dengan ahli keluarga, dengan pasangan, dengan anak, ya kasar. Subhanallah. Kita ini bukan Nabi yang mana, Bapak Ibu? Kata Allah SWT, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Punya kasih hati orang umroh pulang dia penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Ini tanda bahwa umrah itu mabrur Bapak Ibu. Dia pulang, dia bawa kelembutan. Insya Allah. Ya, ini yang penting sekali. Ya. Nah, kemudian nanti kalau umroh kita akan datang ziarah ke Taif. Ya, kita lihat Taif itu Masya Allah. Walaupun kemarin kita nggak sempat ke Taif ya, karena kondisi di Taif ternyata lagi dingin ya, berkabut katanya, tidak disarankan ke sana. Saya pernah alhamdulillah 2 kali ke Taif kalau nggak salah. Nah, Taif ini menceritakan bagaimana Rasulullah dulu ditolak, kemudian sempat malaikat itu akan menghancurkan kan, kisahnya begitu. Wahai Muhammad, kalau kau mengizinkan, maka saya akan perintahkan 2 malaikat penjaga ini untuk membenturkan sehingga hancurlah penduduk Taif. Tapi kata Rasulullah, nggak apa-apa, mereka kan tidak tahu. Kalaupun hari ini mereka tidak menerima saya, mudah-mudahan anak cucu mereka ini kelak menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Dan betul kata Rasulullah. Penduduk Taif ini kemudian adalah orang-orang yang teguh, kokoh imannya. Bahkan dalam riwayat ketika Rasulullah sudah meninggal dunia itu banyak ahli Mekah dan Madinah yang murtad. Tapi perhatikan, ahli Taif mereka tidak murtad. Apa pesannya Bapak Ibu? Saat kita ke Taif, saat kita menemui ada orang membenci kita, nggak suka sama kita, maafkan, maafkan, maafkan. Bisa jadi orang yang hari ini membenci kita, membuat kita harus menangis, Bapak Ibu, menahan rasa sakit. Bisa jadi suatu saat orang itulah yang paling tulus mencintai kita. Bisa jadi orang itulah yang datang mengulurkan tangannya di saat semua orang nggak peduli sama kita. Taif itu mengajarkan tentang memaafkan orang lain. Maka umroh bukan sekedar datang lalu pulang, tapi mengajarkan hikmah-hikmah itu. Ya, belum lagi kita ke Badar. Nah ini kemarin ini harus diulang ini. Belum sempat ke Badar ya jemaah yang kemarin. Dan tidak semua saya dapat informasi ternyata tidak semua jemaah Indonesia itu punya kesempatan ke Badar. Ya, kalau jemaah Malaysia rata-rata ke Badar. Alhamdulillah ada mifal saya sudah 2 kali ke Badar. Waktu saya mau Sony bulan Februari lalu, kemudian kemarin ya saya mampir ke Badar. Itu Badar, Masya Allah, luar biasa lah. Mengajarkan apa? Mengajarkan kita tentang optimisme hidup. Badar itu ada 300 lebih sahabat ya, yang berjuang dalam kondisi terbatas, melawan pasukan kafir Quraisy jumlah 1.000 lebih, dan saat ini mereka itu pesimis sebenarnya. Masa mau menang dengan kekuatan yang tidak berimbang. Tapi itulah, saat kita berada dalam kebenaran, dalam al-haq Bapak Ibu, jangan pernah pesimis. Kenapa? Allah akan selalu membela orang-orang yang berada dalam kebenaran. Dan inilah pelajaran-pelajaran umroh mengajarkan kita tentang kehidupan, tentang optimisme, tentang kemaafan, tentang kelembutan. Nah, ya begitu Bapak Ibu mungkin ya. Nah, terakhir mungkin dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, yang harus saya tanyakan hari ini, tanya ke diri kita, seberapa besar keinginanmu untuk berumroh? Jangan lihat, aduh uang saya berapa, penghasilan saya berapa, utang masih banyak. Nah, Bapak Ibu semua.
Rezeki itu bukan dari kita. Rezeki kata Allah ada di langit, ada di Allah SWT, dan Allah Maha memampukan. Dan sudah menjadi banyak bukti Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mampu secara finansial, secara pekerjaan, tapi Allah mampukan dia untuk bisa berumrah. Mungkin pernah yang saya posting beberapa waktu yang lalu, dan saya masih simpan ini. Tadi ada seorang teman ya, namanya Ustadz Dudi dari Bandung. Ketika saya update status di WA gitu, ya saya foto, kemudian dia wapri saya, Ustadz, antum mau ke mana? Saya bilang, saya mau umroh. Itu tanggal 1 saja tanggalnya ya. Sebenarnya saya mau screen dulu, tapi sudah nggak sempat ini kayaknya. Oke, tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember, dia tanya, Ustadz mau kemana katanya? Saya bilang, insya Allah saya mau umroh. Lalu dia bilang begini, mohon doanya ya, Anda dan keluarga bisa menyusul antum Ustaz ibadah umroh di tanah suci. Saya aminkan waktu itu tanggal 31 Desember. Dan Masya Allah tanggal 3 Januari ya, kalau sempat dilihat ya, 3 Januari. eh, Bismillah Ustaz, terima kasih banyak doa terbaik antum kemarin di saat perjalanan menuju Baitullah. Alhamdulillah hadzal fadl Rabbi. Baru saja nelpon, insya Allah Anda akan berangkat umroh pada tanggal 19 Januari 2024. Minta doanya tanggal berapa? 31 Desember. Allah kabulkan tanggal berapa? Tanggal 3 Januari. Hanya butuh 4 hari saja Bapak Ibu. Dan subhanallah hari ini tanggal berapa? Ada yang tahu tanggal berapa hari ini? Ada yang tahu tanggal berapa? Tanggal 19 November. Bapak Ibu bisa lihat. 19 November. 19 Januari. Ya. Ini ada statusnya ya. Dia bilang saya sudah OTW Madinah. Masya Allah. Nangis dia ini. Masya Allah. Buktinya nangis. Subhanallah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Apa yang tidak mungkin? Ya, semuanya mungkin ketika kita memantaskan diri kita untuk berangkat umrah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, ya, tidak ada kebetulan hari ini Anda bergabung di sini di majelis ini, pasti Allah punya mau gitu. Ya, dan tidak kebetulan ya. Ada teman-teman kita sudah pernah kali umrah, silakan Bapak Ibu. Saya tidak cerita keajaiban ya. Saya tidak mau cerita keajaiban selama umrah dari umrah pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Bahkan teman-teman di sini banyak yang dapat keajaiban itu ya. Cuma ini bukan majelis PPA yang cerita keajaiban. Saya mau cerita saja, kenapa harus umroh? Kenapa kita harus bersegera umroh, Bapak Ibu? Karena tadi, ini adalah latihan-latihan kecil kita tentang bagaimana perjalanan panjang kita akan lewati nanti. Mungkin ini ya, sesi dari saya untuk pembuka untuk sharing, dan siapa tahu ada yang betul-betul niat untuk umroh, sudahlah, jangan tunggu-tunggu gitu ya. Nah, di sini juga ada teman-teman dari Sabili ya, bisa membantu Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ya. Ini bertepatan dengan tahun ke-10 mereka menjalankan travel umroh, membantu teman-teman. Bisa nanti tanya-tanya sama mereka ya. Tanya-tanya sama mereka, jangan tunda-tunda, jangan tunggu-tunggu ya. Sekian mungkin kalau ada mau ditanya silakan, dan mungkin kalau saat tadi mau tambahkan atau yang lain silakan, atau cerita keajaiban umrohnya kemarin sok silakan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ah, benar-benar ya. ah, Banyak yang tersentuh hatinya hari ini. Semuanya tersentuh hatinya ya. Masya Allah. ah, Kenapa kita harus berumroh dan pentingnya berumroh ya. Benar-benar menjadi barometer penting untuk hidup kita, untuk flashback melihat diri kita ya. Karena suatu saat nanti kita akan menempuh perjalanan yang pasti, yaitu jalan akhirat. Gitu. Masya Allah. Bapak Ibu yang ingin sharing, silahkan, atau mungkin ingin uh, bertanya ke Ustadz Mukhlis agar keajaiban itu bisa lebih mudah mendekati kita, bagaimana memantaskan diri, barangkali seperti itu ya. Karena seperti tadi ada yang dalam waktu 3 hari, Masya Allah, Allah langsung menjawab doa itu. Tentu saja pasti beliau juga sudah memantaskan dirinya. Bapak Ibu yang ingin sharing, silahkan mengangkat tangannya, melambaikan tangannya. Yang baru pulang umroh kemarin, yang ingin sharing pengalaman ajaibnya di sana,
di grup masih ramai saja ya, terutama soal kaki ya, soal bagasi, Masya Ya, Allah. Dan tentu saja soal seru-serunya beribadah ya. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu Jumat sore ya di Mekah, Ustadz. ya, Sip sini jam, doa. insyaallah. Ini juga saya doakan nanti semua yang di sini saya doakan. Ya, mumpung Masya eh, Allah. Mohon doa juga Ustadz untuk pemberangkatan Sabili berikutnya tanggal 17 Februari insya Allah. Mohon didoakan insyaallah, amin. agar dimudahkan dan segera Sama Ustaz terisi Sony full kayaknya ya, Ustaz Sony seating. atau siapa ini? Iya, kami Pindah ketemu sini. Ustadz Sony insya Allah di Mekah. Insyaallah. Iya. Ada yang ingin sharing? Di sini juga ada marbot Masjid Ka'bah. Haji Silakan. Jul. Pak Haji. Silakan Silakan Haji Pak Jul Haji Jul. sharing dulu dong. Mereka Masya Allah kemarin bisa bagi eh sekitar 4.000 paket ya kalau nggak salah. Eh, berbagi di Jumat Berkah kemarin, minggu kemarin dari jamaah Masjid Ka'bah. Haji Jul masih hadir? Masih ada beliau ini. Ah, silakan Pak Haji Jul. Pak Haji Jul, Masya Allah, program-program Masjid Ka'bah ini, Lagi itu Masya tamu Allah. dari Manado. Ya, Ada tamu dari Manado. Menginap di masjid. Oh ini orang ini Masya Allah. Masya Allah. Ya, Sudah Masjid sadar lah. Ka'bah ini lokasinya di Kota Gorontalo ya Bapak Ibu, dan masjid ini adalah masjid umat, didirikan dari dana umat, netizen, Masya Allah, dan di sana juga tersedia Alhamdulillah. Ada tamu. penginapan gratis untuk musafir. Jadi yang mampir di Kota Gorontalo tidak punya tempat tinggal bisa ke Masjid Ka'bah. Ya. Pak Haji bisa sharing? Pak Haji Jul. Ustadz nulis alumni Masjid Ka'bah juga. Oh, Masya Allah. Jadi Pak Sandi kebetulan mau di masjid, tambahkan? oh, Masya Allah, tadi keren sekali Ustadz. Menyentuh banyak hal yang sebenarnya saya belum tahu sama sekali, beberapa kali ke sana, tapi tadi Masya Allah Ustadz Muhlis memberikan pencerahan baru dan memberikan ilmu baru nih ke saya pribadi. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan betul-betul menyentuh, dan Insya Allah kalau kita semua berangkat ke Baitullah, kemudian di manasik dengan bekal yang tadi, Masya Allah Ustaz. Jadi di sana itu bisa jadi kita bisa lebih tenang, lebih banyak tahu, karena sebenarnya kunci dari pemberangkatan umroh juga itu di manasik. Bahkan ada di Al-Baqarah itu di surah di Al-Quran, wa'arina manasik, karena jadi kita minta sama Allah itu betul-betul ditunjukkan bagaimana manasik yang benar gitu di sana. Jadi Masya Allah tadi pencerahan dari Ustadz Muhlis luar biasa, terutama masalah doa itu. Tadi Ustadz Muhlis sampaikan di Al-Quran kan ada dua ayat tuh Ustadz yang menjelaskan tentang doa. Udu'uni astajib lakum, meminta terus kami beri. Udu'uni astajib lakum. Kemudian yang terakhir, fa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i sada'ani. Kalau udu'uni astajib lakum, minta saya beri. Ujibu da'watan da'i, saya kasih asal kalian minta. Jadi yang pertama itu kan udu'uni, minta saya kasih. Yang kedua, kami kasih asal kalian minta. Itu kelihatannya sama tapi dalam konteks yang berbeda. Tadi Ustadz Mulis sudah mempersatukan itu, bahwa persoalan di sana itu tentang keyakinan. Kalau ada orang seeing is believing, Ustadz Mulis, nanti dia lihat baru dia percaya. Seperti Bani Israel, mana Tuhanmu, tunjukkan. Nah, itu yang tadi ku beri, saya kasih lihat, baru kalian minta. Nah, tapi kan kalau saya lihat teman-teman yang ada di sana, Masya Allah, berangkat umroh itu betul-betul banyak berdoa karena dia yakin Insya Allah akan menjawab. Udunya stajib lakum, jadi mereka meminta dan Insya Allah akan diberi.
Masya Allah tadi Ustaz Mulis, terima kasih pencerahannya. Ya Allah, banyak hal yang sebenarnya Bu Finda yang saya juga baru tahu itu. Hal-hal baru yang Ustaz Mulis memberikan pencerahan kepada kita. Seperti itu Bu Finda. Mudah-mudahan Ustaz Mulis Ya. Allah jaga. Kemudian insya Allah pulang ke Indonesia Doakan. dengan tanggal 22. Sama-sama bersafar kan kita Ustaz. Antum di Mekah, Anda di Jakarta. Jadi Saya saya terserah Allah saja. Jadi karena banyak amanah juga ini, tapi Masya Allah ada amanah di rumah juga kan gitu ya. Tapi ya siapa sih yang tidak ingin datang ke Baitullah kan gitu ya. Makanya ya, ke Baitullah itu bukan bukan pilihan gitu. Bukan pilihan saya, biar Allah yang memilihkan gitu ya. ya, Ya, Ustaz ya. Mulis ini Makanya udah ya 20 hari antum ya. ya insya Allah balik tanggal Sudah 23 kan. 20 hari. Tanggal 22 pulang, 22 pulang 22. tiba di Makassar 23 gitu ya. Tambah sehari lagi antum ikut pemilihan lurah di sana Ustaz. Iya, sudah mulai tanya-tanya ini. Iya. Insya Allah. Oh, pindah Sudah KTP 20 katanya. hari ya, karena berangkatnya tanggal 31 Desember berangkatnya. Sudah 20 hari. Allah, mudah-mudahan Allah jaga antum Ustaz. Allah memberikan banyak Amin, amin, insya Allah. hikmah ke Amin. antum Iya. insya Allah supaya bisa memberikan Iya. pencerahan ke kita semua Amin, amin. sampai jumpa di Baitullah berikutnya. Jangan Amin, amin. bosan-bosan Insya Allah. Sabili kalau ajak Insya ke Allah. Baitullah Ustaz. Mudah-mudahan Sabili juga Amin. bisa ajak antum ke Arafah lah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin ya, insya Allah. Insya Allah. Bukan cuma saya, tapi yang teman-teman sih juga ada 50 lebih orang bisa ikut juga ya. Ada Amin, Pak amin, Hajri ini insya masih Allah. dengan Amin. Masya Allah Ibu Yeti, ada Pak Hajri, Masya Allah, kemudian ada Pak Basri, ada Ibu Salma, dan teman-teman yang lain. Insya Allah mudah-mudahan tidak hanya Baitullah kelak Ustaz, ditambah dengan ada Ibu Yuyun Salam, Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah Jadi, ada banyak dari Bandung juga ya, insya Allah. Titip doa buat teman-teman semua ya, sekali lagi ya semua jadi wasilah saya bisa umroh, saya niatkan buat mereka juga ya. Dari Sabili terutama dulu dari Pak dan yang lain-lainnya ya, ada beberapa orang tidak mau disebut namanya ya. Kebaikan-kebaikan mereka kemudian ya menghantarkan saya bisa datang ke tempat ini, alhamdulillah dan nikmat Rabbi ya. Barakallahu fikum. Ya itu mungkin dari saya ya, insya Allah Siap. silakan di Ya. ini. Jadi saran saya Bapak Ibu, Anda sudah ada di sini, jangan tunda ya. Kalau malam ini Anda harus minta sama Allah ya, ya segera untuk betul-betul nangis. Ya Allah, saya ingin umrah. Sebelum saya meninggal minimal umrah. Kalau bisa juga haji, insya Allah. Ya, dan saya dapat mungkin. Jangan kalau bisa ya Allah saya ingin umrah dan haji. Nah, yang bisa kita lakukan ini kan umroh. Kalau haji kan menunggu menunggu waktunya khusus, kemudian antrian. Nah, yang latihan-latihan kecilnya adalah umroh. Kemudian juga kalau kita fokus ke pahala, dalam satu hadis katakan bahwa siapa yang umroh pada saat Ramadan itu sama dengan juga haji kan gitu ya, bahkan sama dengan berumroh denganku kata Rasulullah. Maka saya juga teman-teman sudah pernah umroh di luar musim bulan Ramadan. Nah, di kesempatan nih coba cari berkahnya Ramadan. Itu beda, asli beda. Saya alhamdulillah beruntung pernah sekali umroh dengan Ramadan ya, dan memang jatuh cinta untuk umroh Ramadan. Mertua saya alhamdulillah sudah dua kali haji, dua kali haji, umroh dua atau tiga kali ya. Tapi beliau punya niat setiap tahun mau umroh full Ramadan. Nah, tahun lalu begitu, soal tahunnya akan mereka umroh full lagi. Sudah jatuh cinta. Jadi beliau ini pokoknya hidup dia itu cuma pulang ke Indonesia 11 bulan bekerja, menunggu umroh pada selama Ramadan itu aja. Gitu, Masya Allah. Udah jatuh cinta ya, Masya Allah. Ya, demikian ya. Semoga berkah. Saya doakan semua teman-teman yang punya hajat di sini yang mau umroh disegerakan umrohnya insya Allah. Kemudian yang sakit disembuhkan, ya. Yang punya utang dilunaskan utangnya, belum dapat jodoh, juga dapat jodoh. Amin ya. Yang mungkin bisnisnya lagi jatuh bisa bangkit lagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau cerita keajaiban sembuh banyak jemaah kemarin nih yang sembuh, masya Allah banyak lah cuma kayak cerita ya. Insya Allah. Ini Mbak ini kayak semangat sekali ini ya. Ya, insya Allah sampai ketemu di Palu ya. Kita ke makan. Ada undangan, Ustaz. Undangan makan apa itu? Katanya ada makanan ayam enak di Palu itu ya. Oh ya betul betul. Saya tidak minta saya tidak minta ditraktir. Cuma kalau ada yang saudara saya mau berbuat baik, saya tidak akan mengecewakan mereka gitu.
Saya sudah pernah rasa itu Kayaknya Ya, kita Ustaz. harus ke Kalau orang Palu ini Palu. Mas Afi. Karena ayamnya sudah viral ya. Baru Masya Pak Allah. Sandi yang coba Ustadz. Ustadz boleh di Mekah sekarang waktu sore sudah pukul 5:03. Pasti Ustadz Muhlis juga mau bergegas ke masjid ya. Boleh ditutupnya dengan doa bersama Ustadz dari Ustadz sekalian menutup pertemuan ini. Kita di Indonesia sudah malam. Masih pengen dapat keistimewaan Jumat sore. Begitu. Baik, insya Allah. Saya izin ya untuk mewakili berdoa ya. Teman-teman bisa bantu aminkan insya Allah. Mudah-mudahan keberkahan majelis ini, keberkahan hari Jumat, keberkahan Masjidil Haram juga menjadi sebab di mana doa kita semakin dikabulkan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'ni kullah wa la taqilna ila nafsi tarfata 'ain. Ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, terima kasih ya Allah untuk nikmat-Mu pada kami, hamba-hamba-Mu yang lemah, yang bodoh, yang dhaif ini ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini. Engkau panjangkan usia kami sampai hari ini ya Allah. Duhai Rabb kami ya Allah. Duhai Rabb kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Jika sekiranya sepanjang usia kami ya Allah, kami banyak sekali lalainya ya Allah. Kami banyak sekali lalainya kepadamu ya Allah. Kami lupa bersyukur kepadamu. Kami bahkan banyak mengeluhnya kepadamu. Ya Rob, kami banyak meminta kepadamu, sementara yang kau beri terlalu banyak kepada kami, ya Rob. Ya Rob kami, ya Allah, maafkan kami yang selama ini, ya Allah, larut dengan masalah-masalah kami. Kami sibuk dengan urusan-urusan dunia kami, ya Allah. Dan kami tidak pernah khawatir dengan masalah tentang kehidupan akhirat nanti, ya Allah. Kami begitu khawatir tentang kehidupan dunia ini, ya Allah. Kami khawatir tidak bisa makan, khawatir tidak bisa bekerja, khawatir tidak punya tempat tinggal, khawatir tidak punya penghasilan. Tapi kami tidak khawatir, ya Allah, apakah nanti ketika kami meninggal dunia, apakah Engkau ampuni dosa kami? Apakah nanti di padang mahsyar Engkau menaungi kami? Apakah di titian syirat nanti kami selamat atau tidak? Apakah kami diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW? Dan apakah kami berhak mendapatkan surgamu? Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang tidak mengkhawatirkan kehidupan yang kekal dan abadi ya Rabb. Mungkin hati-hati kami ini ya Allah sudah terselimut dengan dosa dan maksiat kami ya Rabb. Atau mungkin sudah terbungkus oleh hubud dunia, kecintaan kami kepada dunia sampai kami lupa dengan akhirat. Ya Rabb kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Yang selama ini hanya mengkhawatirkan kehidupan dunia. Ya Allah, jadikan majelis ini ya Allah di hari yang mulia ini, di tempat yang Engkau muliakan ini ya Allah. Hamba menitipkan doa ya Allah kepada kami semua yang ada di majelis ini ya Allah. Lembutkan hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati-hati kami untuk mendapatkan hidayah-Mu. Bisa melihat dunia ini sebagai kehidupan yang sementara, sebagai permainan yang sementara. Tangisnya tangis sementara, sedihnya sedih sementara, sakitnya sakit sementara, bahagia pun bahagia sementara. Dan agar hati kami ya Allah bisa melihat kehidupan akhir sebagai kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Dan buat kami tawajuh dengan kehidupan akhirat nanti ya Rabb. Ya Rabb kami ya Allah, apa yang kau titipkan hari ini pada diri kami ya Allah, kesehatan kami, harta kami, usia kami, keluarga kami, apapun ya Allah. Mudahkan kami ya Allah, untuk kami gunakan semua ya Allah untuk menggapai cintamu ya Rabb, untuk menggapai cinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duhai Rabb kami ya Allah, jadikan kami sebagai umat Rasulullah. Dalam hati-hati kami ada kelembutan, ada kasih sayang kepada siapapun ya Allah. Jadikan kami ya Allah sebagai sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang berlapang dada mau menolong saudaranya yang lain, memudahkan yang lain, mendahulukan yang lain, mau menolong yang lemah ya. Ya Rabb, jadikan kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah bisa berumrah dan berhaji sebelum kami meninggal dunia ya Rabb. Jadikan kami ya Allah berumrah dan berhaji sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Dan bagi kami yang sudah pernah umrah ataupun berhaji ya Allah, terimalah semua
semuanya sebagai ampunan dosa-dosa kami dan sebagai balasan dengan keridhaan-Mu atas jannah ya Rabb. Duhai Allah, siapapun di tempat ini, di majelis ini yang saat ini punya hajat ya Allah, mungkin dia sakit, maka sembuhkan sakitnya. Yang punya hutang, lunasi hutangnya. Yang sedang punya masalah dengan rezeki ya Allah, bukakan pintu rezeki yang berkah untuknya ya Allah. Yang sedang diuji dengan pasangannya, harmoniskan kembali kehidupan rumah tangga mereka. Diuji dengan anaknya. Ya Allah, mudahkan, lembutkan hati-hati mereka, hati-hati anak mereka ya Allah. Sehingga kehidupan mereka bisa lebih baik ya Allah. Diuji dengan apapun ya Allah. Engkau angkat semua ujian itu, Engkau ganti dengan kemudahan demi kemudahan. Ya kami ya Allah, kami mohon ampunan untuk diri kami, orang tua kami, ibu dan ayah kami, ahli keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, guru-guru kami, Allah, dan pemimpin-pemimpin kami. Ya Rob, pada tanggal 14 Februari nanti ya Allah, kami mohon padamu ya Allah dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, pilihlah di antara kami ya Allah, pemimpin yang adil yang amanah untuk bangsa kami ya Rob. Ya Allah, selamatkanlah bangsa kami dari kehancuran ya Allah. Kami ingin melihat negeri ini, negeri yang makmur ini ya Allah. Rakyatnya pun makmur, rakyatnya pun merasakan kebahagiaan. Kami mohon padamu ya Allah, Engkau selamatkan dari kami ya Allah. Angkatlah pemimpin yang terbaik di matamu ya Allah. Yang adil, yang amanah ya Rabb. Ya Rabb, kepadamu kami tengarahkan hati kami ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah, jazakallah khair, Ustadz Muflis. Iyyakum insyaallah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Insya Allah rekaman slide ini nanti akan saya sharingkan ke grup atau bisa tolong di-share nomor kontak admin Sabili, Mas Afi, mungkin bisa menghubungi ke situ kalau ingin meminta link rekaman ya. Link rekaman untuk pertemuan kita malam ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi untuk Ustadz Muflis, semoga diberikan kesehatan, diberikan selalu kelancaran dan kemudahan untuk ibadahnya, selamat sampai kembali lagi ke tanah air, berkumpul dengan keluarga. Dan buat Bapak Ibu semua di majelis ini, insya Allah dimudahkan untuk berumroh dan haji bersama orang-orang yang dicintai. Sekian, kita akan hitung mundur ya. Mas Afi ada sesi fotonya? Boleh foto, boleh foto. Boleh difoto Mas Afi. Bapak Ibu tolong dibuka kameranya semua. Kita akan foto bersama. Ya. Terima kasih Bu Nilda. Ya. Sudah selesai fotonya? Baik. Terima kasih Bapak Ibu, kita tutup dengan doa penutup majelis. Ya. Terima kasih semua. Kasih ya. Silakan dibuka Oke. Makasih Ustaz. suaranya. Izin pamit. Ya, izin pamit Salam ya. buat salam buat Kang Hasan. Iya, siap. Iya. Beliau Kang menyimak Hasan juga ini. dikecilin Menyimak.
Syukran Jangan Ustaz, sambil tidur. sehat-sehat selalu. Please, Amin, amin, amin. Ya. Sehat selalu ya Ustaz. Semuanya terima kasih ilmu tadi tertinggal ya. semua Terima kasih teman-teman, semuanya. ibu. Sehat gorengnya. alhamdulillah. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi Doain Ustaz. wabarakatuh. Mbak Umi, terima kasih. Selamat malam. Syukran Ustaz, syukran Hasan. Terima kasih kasih Ustaz. semua. Kak Finda. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Insya Sampai Allah. ketemu di Baitullah dan